Sidang lanjutan perkara dugaan pencurian komponen alat berat dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kimlay kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Pada agenda pemeriksaan perdana saksi ini diwarnai perdebatan antara terdakwa dengan saksi pelapor. Sidang kasus dugaan tindak pidana pencurian komponen alat berat dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kimlay kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 10 Desember 2024. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua M. Safrizal Fahmi dengan Hakim Anggota Suwarjo dan Otto Edwin ini dengan agenda pemeriksaan perdana saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu menghadirkan saksi pelapor Hendri Gunawan alias Kim Hen yang tak lain adalah adik kandung dari terdakwa Edi Gunawan. Selain saksi pelapor, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan dua orang saksi fakta yakni Unyil dan Kariman. Dalam persidangan ini, sejumlah pertanyaan diajukan Jaksa Penuntut Umum, Hakim, kuasa hukum terdakwa dan terdakwa terhadap ketiga saksi yang dihadirkan itu. Pemeriksaan saksi ini digelar untuk mengetahui dan mendalami tentang kronologi kejadian serta fakta sesungguhnya terhadap objek barang dalam kasus tersebut. Suasana sempat memanas, bahkan sempat terjadi perdebatan dari kedua belah pihak, yaitu antara terdakwa Edi Gunawan dengan saksi pelapor Hendri Gunawan saat persidangan berlangsung. Terdakwa Edi Gunawan melontarkan sejumlah pertanyaan yang intens kepada saksi pelapor terkait pengelolaan CV SNA, perusahaan yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini. Sebagaimana diketahui, objek perkara berupa dugaan pencurian komponen alat berat yang diduga merupakan milik CV SNA. Sedangkan CV SNA sendiri awalnya adalah perusahaan keluarga yang didirikan oleh orang tua dari terdakwa dan saksi pelapor. Pada perubahan akte dari Anatania menjadi saudara, nama saudara, apakah ada transaksi jual beli? Di situ Anatania menandatangani akte bahwa bagi porsinya sudah diterima. Artinya ada. Ada buktinya? Ada di akte itu. Akte itu sudah bukti otentik. Oke, kalau saudara menyatakan, setahu saya bahwa saudara memasuki di SNA, pada saat itu tinggal saudara berbohong apa enggak? Saudara pulang. Kenapa saudara bisa pulang ke Jambi? Ya, enggak, saya tanya saudara, kenapa saudara ada bengkel di Bangka, terus saudara bisa pulang ke Jambi, kenapa? Tidak ada, saya tanya aja. Istri saudara sendiri ke dalam akte perusahaan, apakah itu prosedurnya benar? Ada persetujuan tanda tangan almarhum? Ada. Apakah saudara meminta? Enggak. Apakah kalau saudara bisa meminta supaya notaris menunjukkan akte minota pergantian nama? Bisa nggak? Jangan saya, polisi aja kalau menghubungi juga. Oh iya. Oke. Oke. Saudara tadi mengatakan saya mencuri. Pada saat itu saya ingat betul 22 Agustus 2022. Saya ke Jeraba Bolong. Saya melihat, saya masuk pada saat itu. Mekanik saudara yang namanya si Unyil tadi yang jadi saksi Jumadi mau mengevakuasi yang unit tersebut, satu unit untuk dibawa keluar. Saya tanya, termasuk saudara Kariman, mau bawa kemana? Perintah Bu Yeni sama Pak Hendri. Kau tahu ini alat siapa? Alat sertifikat SNA, di mana saya sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap operasional dari alat tersebut. Jadi saya untuk tidak atau mau mengeluarkan alat tersebut dari gudang itu adalah hak saya. Apakah alat tersebut milik saudara? Milik sertifikat SNA. Dasarnya dari mana? Kalau milik saudara? Kalau milik saudara kan tentu ada beli, jual beli. Sudah saya ngomong dari SNA kok. Apakah SNA itu milik orang tua? Milik saya sejak tahun 2016. Apakah almarhum itu tidak memiliki kalau sudah meninggal? Itu tertera di dalam akta milik saya dan
almarhumah tahun 2016. Tahun 2018 jadi 3 orang. Saya, Yeni, dan almarhumah. Jadi 3 orang. Oke, Yang mana komposisinya itu sama. sekarang saya tanya saudara, apa dikategorikan mencuri? Ya, mengambil barang bukan miliknya dengan cara kekerasan atau cara terang-terangan apa itu banyak sekali. Mencuri, Mengambil. oke. Saudara bilang mencuri secara terang-terangan. Kenapa pada saat itu mencuri terang-terangan saudara tidak melapor ke pihak yang berwajib? Tidak salah pada saat itu. Nah, kenapa saudara tidak melapor? Kalau mencuri itu langsung, tentu polisi bisa tangkap tangan. Langsung jalan, lalu diambil. Saya datang pada unit yang terakhir. Usai persidangan, terdakwa Edi Gunawan turut menanggapi kesaksian yang disampaikan oleh saksi pelapor yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saksi pelapor, aduh semua nggak beres. Bohong semua. Satu pun nggak ada yang ini. Saya juga heran penuntut umum kok bisa menaikkan dan tidak melihat. Katanya akte mengatakan itu. Saya mengejar. Saya dugaan saya pemalsuan tanda tangan orang tua. Itu aja dicek. Itu kalau dicek saya jamin semua terungkap. Buktinya saya tanya, kalau dia hadir tanda tangan dan cap jempol, dia cuma bilang saya pertegas karena saya tahu ada cap jempol. Dia bilang hanya tanda tangan. Sudah dibuktikan? Ya saya lupa. Itu kan sudah memberi keterangan palsu. Tapi nggak apa-apa, ini berproses saja. Ya kan, saya rasa hakim punya hati nurani. Kayak dulu yang 406, dia memaksakan saya, ya bebas saya. Tapi jaksa kasasi itu hak-hak jaksa aja. Semua nggak beres. Saksi dari Unyil, alat berat. Saya bilang kalau dia membeli perusahaan, ada nggak? Ada di akte. Saya bilang nggak ada, gimana? Tanda tangan aja nggak ada. Itu kan punya waris orang tua. Kenapa? Saya tahu. Karena dia mau pinjam uang, dulu harus tanda tangan ibu, komanditer, persetujuan. Kalau PT itu komisaris, harus tanda tangan ibu. Makanya ibu saya menjadi wakil direktur, istrinya jadi komanditer. Kalau ini dicek aja udah. Tapi sudah saya laporkan semua. Saya udah laporkan dia. Pencurian uang, pemalsuan ini dalam proses saja semua. Terus saya bilang dituduh saya mencuri. Kalau mencuri itu apa? Ngambil barang orang tidak tahu. Saya tanya keterangan saksi. Lupa ingat. Nanti saya buktikan. Dokumentasi rekaman ada Pak Kariman itu. Jelas. Saya tunjukkan. Kalau itu benar artinya dia membuat keterangan palsu. Cuma dia tadi bilang nggak ingat ya? Nggak ingat. Sidang kasus dugaan pencurian komponen alat berat dengan terdakwa Edi Gunawan dengan pelapor adik kandungnya Hendri Gunawan ini akan kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Jambi pada 17 Desember 2024 mendatang. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.